hukum di negara kita sedang tidak baik-baik aja, Pak. Saya cuma seorang pekerja ekonomi kreatif. Saya seorang profesional videografer. Kasus dugaan korupsi yang menjerat videografer Amsal Kristi Sitepu menuai sorotan publik. Jumat 20 Februari, jaksa menuntut Amsal 2 tahun penjara karena dianggap melakukan markup atau penggelembungan anggaran pembuatan video profil 20 desa di Kabupaten Karo dengan biaya masing-masing sebesar Rp30 juta per desa. Tahun anggaran 2020-2022 senilai Rp202 juta. Amsal juga dituntut uang pengganti sebesar Rp50 juta. Tidak hanya itu, ia juga dibebankan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp202 juta. Dan jika tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan 1 tahun penjara. Dalam pembacaan pledoi, Amsal menyanggah dakwaan jaksa. Ia menyebut dirinya tidak memiliki niat jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Ia menambahkan seluruh pekerjaan produksi video mulai dari konsep, ide, editing, hingga penggunaan mikrofon adalah bagian tidak terpisahkan dari proses pembuatan karya audiovisual dan bukan markup seperti yang dituduhkan. Melalui majelis hakim yang mulia, saya meminta Jaksa Agung menurunkan tim pemeriksa dari Jaksa Agung Muda bidang pengawasan terhadap Kejaksaan Negeri Karo, khususnya perkara yang saya alami ini. Untuk apa? Agar ada koreksi dan pengawasan melekat, serta tak terulang lagi perkara yang sesat seperti ini. Besarnya atensi publik terhadap kasus kriminalisasi yang menimpa Amsal Sitepu membuat Komisi 3 DPR menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU Senin pagi. Amsal Sitepu tidak kuasa menahan tangis saat hadir secara daring dalam rapat dengan Komisi 3 yang membahas kasusnya. Amsal mengaku dirinya hanyalah pekerja kreatif dan sama sekali tidak memiliki kuasa atau wewenang dalam menentukan anggaran pemerintah. Amsal merasa proses hukumnya penuh kejanggalan. Dalam laporannya, sejumlah item pekerjaan teknis seperti ide kreatif, proses editing, dubbing, hingga penggunaan alat mikrofon seluruhnya dianggap tidak ada atau bernilai Rp0. Inilah yang kemudian membuat anggaran produksi seolah-olah dimarkup atau penggelembungan dana. Ide itu besarannya di dalam proposal itu 2 juta. Editing 1 juta, casting 1 juta, dubbing 1 juta, clip-on atau mikrofon 900.000 yang totalnya 5,9 juta ini semuanya dianggap nol oleh auditor maupun jaksa penuntut umum. Jadi seperti itu singkatnya cerita pembuatan video profil ini, yang saya hari ini hanya mencari keadilan. Saya hanya pekerja ekonomi kreatif. Yang saya takutkan jika hal ini terjadi, kami anak muda pekerja ekonomi kreatif di Indonesia akan takut untuk bekerja sama dengan pemerintah. Setelah menggelar aduan dan dugaan ketidakadilan yang dialami Amsal, Komisi 3 DPR mengajukan penangguhan penahanan. Komisi 3 mengingatkan penegak hukum agar mengutamakan keadilan substansif dalam penanganan perkara. Kami yakin ya, mereka dalam kasus ini akan membuat putusan yang adil ya. Jadi kita tidak ada prasangka buruk ya, kami sangat optimis ya, putusannya insya Allah adil bagi Amsal ya. Kita katakan tadi, bahkan kami juga menyampaikan untuk menjadi penjamin ya. Komisi 3 meminta agar penegak hukum mempertimbangkan putusan pengadilan tidak menjadi presiden yang kontraproduktif terhadap iklim industri kreatif di tanah air. Komisi 3 menyerukan agar majelis hakim yang menangani perkara Amsal Sitepu untuk mempertimbangkan putusan bebas atau setidak-tidaknya ringan. Tim Liputan CNN Indonesia.